salam guys, see you again. Sebelum menyimak, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi tiap kali episode saya tampil guys. Okay, don't forget like, share, and subscribe. Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi, see you again. Bagaimana kabar guys? How are you today? I hope you are fine. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mensana in corpore sano. Bagaimana kita dalam mengolah subconscious mind kita, pikiran bawah sadar kita, tapi kita juga tetap berolahraga ya guys. Dalam segala aktivitas kita perlu memperhatikan kesehatan kita juga guys. Tidak usah terlalu berat, yang ringan pun yang penting tubuh kita bisa bergerak dengan baik dan mengenai sinar matahari juga guys, anti covid. Don't forget. Pray for Turkey ya guys. Turut berduka cita dan berkabung atas musibah gempa dan tsunami yang menimpa Izmir di Turki. Meskipun tidak mengenai Istanbul, dia berada di Izmir ya. Bencana tersebut terjadi. Izmir merupakan kota terbesar ketiga di Turki guys. Kejadiannya tanggal 30 Oktober 2020 hari Jumat kemarin ya guys. Ya kalau saya pikir saya seperti punya firasat aja guys. Aduh saya ngomong apa sih ya. Beberapa hari setelah saya mengupload video perjalanan saya traveling ke Turki, sebelum tanggal 30 beberapa hari, dan ternyata saya mendengar kabar tanggal 30 Oktober hari Jumat kemarin terjadi musibah yaitu gempa dan tsunami di Turki guys. Meskipun tidak di Istanbul yang saya lewati tempo lalu, tetapi kejadiannya ada di Izmir, itu kota terbesar ketiga. Firasat dan intuisi kita yang kuat ya, kalau kita sering mengasah kekuatan pikiran bawah sadar kita, subconscious mind kita, maka insting, intuisi kita kuat dan kita mempunyai firasat juga yang kuat. Itu tanpa kita sadari dan tidak sengaja guys, itu spontanitas aja gitu. Setelah terjadi, oh ternyata terjadi ya, ada firasat aja gitu guys. Padahal kan perjalanan saya udah tempo lalu ya, udah sekitar 8 bulan yang lalu lah waktu itu. Tapi saya uploadnya baru beberapa hari yang lalu, ya 2 hari sebelum gempa terjadi dan tsunami yang terjadi di Turki Jumat kemarin guys. Kalau kita sering mengasahnya bawah sadar kita dan kita juga dekat dengan Sang Khalik, insya Allah kita akan mendapat kode-kode itu tersebut guys. Latihlah terus kekuatan bawah sadar Anda yang 88% kekuatannya super banget tuh guys. Jadi intuisi itu merupakan memori ya tentang sebuah peristiwa ya guys, yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar, yang tiba-tiba muncul ke permukaan pikiran sadar kita sebagai respons dari otak saat kita mengalami kejadian yang mirip dengan memori tersebut guys. Nah, mekanisme munculnya intuisi adalah melalui asosiasi guys. Jadi kalau kita lihat, beberapa orang tuh percaya bahwa pikiran bawah sadar tuh merupakan sesuatu yang membentuk pada kepribadian dalam diri setiap manusia guys. Juga dapat mempengaruhi tindakan kita dalam suatu permasalahan loh guys. Sigmund Freud itu seorang filsuf dan ahli psikoanalisa psikolog ya dari Jerman yang meneliti psikoanalisis guys. Dia mengibaratkan pikiran kita itu seperti sebuah gunung es guys.
Jadi, bagian yang terlihat di permukaan air merupakan pikiran sadar, sedangkan yang tidak terlihat adalah pikiran bawah sadar, guys. Nah, pikiran bawah sadar terdiri dari perasaan, intuisi, dan ingatan yang terkadang disangkal oleh otak kita saat kita berada dalam kondisi sepenuhnya sadar, guys. Nah, saat kita berada dalam konflik tertentu, perasaan, intuisi, dan ingatan, maka pikiran atau alam bawah sadarlah yang sedang memainkan peran, guys. Berita dari jurnal umum yang saya ketahui bahwa 5 fakta gempa Turki menurut BMKG ya guys ya. Gempa bumi ini berkekuatan 7,0 magnitudo ya. Dia melanda Turki di laut Aegera antara pantai Turki dan Pulau Samos di Yunani, Jumat 30 Oktober 2020 kemarin. Sebagian besar sih kerusakan akibat gempa terjadi di sekitar kota Aegean, Turki. Gempa Turki ini juga berakibat tsunami kecil guys di distrik Seferihisar di Izmir ya. Jadi selain itu gempa bumi juga dirasakan di negara lain seperti Bulgaria dan Makedonia Utara. Nah, guncangan gempa bumi ini dirasakan di negara Turki, Yunani, Bulgaria, dan Makedonia Utara. Gempa bumi ini menimbulkan tsunami lokal. Nah, 5 faktanya itu yang pertama, gempa Turki merupakan gempa tektonik dengan kedalaman 10 km di dasar laut. Yang kedua, bahwa hari Jumat 30 Oktober 2020 jam 18.51 ya guys ya. Jadi sekitar jam 7 malam, wilayah Kepulauan Dodekanese, Yunani juga diguncang gempa tektonik dengan parameter magnitudo M7 ya. Yang ketiga, epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 37,89 LU dan 26,84 BT. Yang keempat, gempa berlokasi di laut pada jarak 17 km arah barat laut Samos, Yunani pada kedalaman 10 km. Dan fakta yang kelima bahwa gempa tersebut dirasakan hingga di Turki, Yunani, Bulgaria, dan Makedonia Utara, dan gempa juga mengakibatkan tsunami di beberapa lokasi guys. Ya, begitulah yang saya ketahui. Mungkin kalian juga sudah baca dan melihat sendiri di news ya, berita-berita guys. Turut berduka, pray for Turkey, pray for Izmir, Turkey. Baik guys, saya akan kembali ke melanjutkan tentang masalah intuisi yang saya bahas tadi di awal. Begini guys ya, apabila kalian tuh mempunyai intuisi yang baik, kalian akan membuat keputusan dengan hati kalian dan mengikuti apa yang dirasa tepat untuk kalian guys, bahkan saat kalian tidak dapat menjelaskannya. Percaya diri kalian untuk mengetahui apa yang tepat untuk Anda tanpa berpikir terlalu keras. Untuk itu, karena wawasan kalian akan membimbing kalian kepada hal yang belum sepenuhnya kalian pahami guys. Meskipun terkadang kalian sering mengabaikan hal-hal yang tampaknya sederhana, tetapi kita tidak mengerti mengapa kita berpikir begitu atau dari mana ide-ide tersebut berasal guys. Padahal hal tersebut adalah tanda dari intuisi yang baik pada diri kita. Sehingga hal ini bisa bermanifestasi sebagai firasat guys, yang akan membuat kalian lebih empati dan sensitif. Kalian akan lebih mudah membaca ruangan dan syarat nonverbal yang akan memberitahu kalian apa yang orang lain rasakan, baik itu ekspresi wajah, bahasa tubuh, nada suara, dan sebagainya ya guys. Kemudian
Tanda lain dari orang yang punya intuisi itu dia biasanya memiliki suara batin yang kuat guys. Salah satu cara terbaik dan termudah bagi kalian untuk mengetahui tingkat intuisi diri sendiri adalah menyadari kehadiran dunia batin ya guys. Kehadiran dunia batin yang kaya itu. Jadi tanda lain seorang yang punya intuisi biasanya dia juga cepat menangkap emosi. Sadar dirilah secara emosional bisa memainkan peran penting untuk memahami intuisi kalian guys. Untuk memahami intuisi kalian dengan orang lain. Nantinya orang tersebut malah akan heran dari mana kamu tahu masalah yang dia punya. Kemudian kalau kita lihat lagi guys ya, orang yang mempunyai intuisi yang kuat tuh biasanya seseorang tersebut lebih menggunakan perasaan. Jadi intuisi tinggi atau yang sering disebut firasat itu memang lebih menggunakan perasaan daripada pemikiran guys. Nah oleh karena itu kamu jadi lebih peka dan perasa terhadap hal-hal aneh yang terjadi di sekitar kamu. Nah seseorang dengan intuisi tinggi bisa menangkap aura guys. Seperti halnya kamu yang tahu perasaan orang lain sedang senang atau sedih. Kamu juga bisa merasakan ketidaksukaan pada orang tertentu yang baru pertama kamu temui guys. Kamu bahkan tidak tahu apa alasannya. Jangan diabaikan. Bisa jadi intuisimu itu benar dan dia memang bukan orang yang baik. Kemudian tanda lain orang yang mempunyai intuisi yang kuat itu saat baru pertama kenal dengan orang, kamu merasakan ketidaksukaan tanpa alasan tuh guys. Jadi guys, intuisi dalam bahasa sederhana bisa diartikan getaran hati atau jiwa akan sesuatu hal atau kausalitas yang dihadapi atau yang akan terjadi. Nah, getaran hati atau mungkin bisa juga diartikan perasaan akan sesuatu itu muncul atau terasa guys. Nah, akal yang sehat berpikir dan berbicara dalam arti berbicara sehat ya, akan membuat hati atau perasaan sehat, perasaan tenang, begitupun sebaliknya. Ya, begitulah guys. Insya Allah kita bisa mengasahnya dari kekuatan subconscious mind kita, pikiran bawah sadar kita yang kekuatannya cukup besar banget ya guys, 88%. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan God telah memberikan kita kekuatan yang besar pada pikiran bawah sadar kita yang 88%. Kalau kita bisa mengolahnya dengan baik ya, insya Allah kita bisa bermanfaat lah gitu guys. Bisa mengasah intuisi kita juga, firasat yang kuat, dan itu akan menguntungkan diri kalian sendiri juga sih guys, insya Allah. Insya Allah kita dapat terus mengolah subconscious mind kita untuk goal yang kita inginkan, goal setting yang kita inginkan, juga mengasah intuisi kita, dan
Dan itu semua sih sebenarnya juga termasuk untuk memanage mind kita, memanage emosional kita, memanage spiritual kita, semua ada manfaatnya guys. Dan insya Allah tidak ada hal yang tidak bermanfaat, pasti akan bermanfaat dan kalian akan merasakannya. Seperti yang udah pernah saya sampaikan, kita bisa merilisnya, kita bisa mengolah mind and emotional management kita, kekuatan pikiran bawah sadar kita yang 88% itu every time, everywhere, dimanapun dan kapanpun, ya minimal 20 kali sehari kalian lakukan. Kalau secara kontinu kalian lakukan, insya Allah akan bermanfaat untuk diri kalian sendiri guys. Insya Allah guys bermanfaat. See you again. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.